Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Rauf Prayogo. Selamat datang di channel Haidar Rauf. Saya siswa kelas 10 TKJ dari SMK IDN Boarding School Solo. Di sini saya akan mendemonstrasikan gimana sih cara menyambungkan router kita ke internet. Cara menyambungkan mikrotik ini ke internet agar kita bisa mengakses internet dan cara setting NAT, DHCP, IP address, dan lain sebagainya. Ini adalah perangkat router board dari mikrotik, modelnya Hub Lite atau Hub Lite ya. Ini adalah Hub Lite yang paling worth it untuk kita saat ini untuk belajar, dan harganya juga sangat terjangkau. Teman-teman bisa membeli di Tokopedia atau dimanapun, harganya juga affordable. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah kabel power micro USB. Untuk apa sih? Untuk bisa agar router kita bisa menyala, agar kita punya pasukan power dari router kita. Nah, ini tuh micro USB guys. Kita bisa colokkan ke power. Kebalik. Koneknya ke atas ya guys. Maka dia akan nyala. Lalu kabelan yang terkoneksi dengan laptop kita, ini namanya kabelan guys. Itu bisa disambungkan dengan Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena kalau 3, 4 sebenarnya juga bisa. Cuma karena yang paling kan 1 tuh terbaik, 2 itu juara 2. Kalau juara 3 kurang lah. Makanya kita juara 2 aja. Kan kalau juara 3 kan ini ya. Nah, kalau juara 2 tuh bagus. Kenapa nggak 1? Karena 1 tertulis di sini internet. Oke. Beda kegunaannya. Kalau misalkan yang 2, 3, 4 itu buat LAN. Sedangkan yang pertama itu untuk internet. Dikarenakan kita mau config dulu di Winbox, makanya kita pakai lubang kedua. Nggak bisa ke 1 karena nggak akan masuk. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka yang pertama kita lakukan adalah kita harus memasang IP ke laptop kita dulu. Kita buka control panel atau mau cepatnya langsung ke view network connection. Kalian pencet yang ini. Lalu di internet ini muncul 3 karena ini network connection, koneksi jaringan. Yang pertama ada Bluetooth, kedua ada LAN yang kita sambungkan ke mikrotik kita, yang ketiga ada WiFi. WiFi-nya kalau bisa dimatikan dulu teman-teman agar tidak tabrakan. Ethernetnya kita klik 2, maka akan muncul Ethernet status. Ini sambungan dari laptop kita ke mikrotik ini. Ethernet itu namanya ini Ethernet. Lalu di properties kalian bisa tekan saja. Nah, akan kebuka opsi-opsi untuk diubah-ubah sesuai teman-teman yang teman-teman inginkan. Kalian ini ada banyak opsi kan? Ada Internet Protocol version 4 dan ada protokol version 6. Bedanya apa sih? Ini beda versi aja teman-teman. Kalau yang versi 6 tuh dia tuh panjang banget, susah pokoknya. Kalau versi 4 itu lebih mudah. Nah, kalau kalian pertama kali buka, pasti tampilannya akan seperti ini. Dia bakal obtain IP address-nya otomatis. Teman-teman nggak perlu masukin. Yang harus teman-teman lakukan itu diubah ke yang ini, lalu IP address-nya diubah. Teman-teman bisa mengikuti Ana 192.168.32. Kenapa 2? Nanti akan dijelaskan. Lalu subnetwork-nya akan terisi otomatis. Default gateway-nya sama 192.168.31. Kenapa 1? Karena yang ini itu IP address laptop kita, sedangkan yang bawahnya IP address laptop kita. Makanya harus berbeda. Kalau sama, makanya dia kalau misalkan sama, otomatis identitasnya sama. Makanya dia nggak bisa komunikasi nantinya. Harus berbeda. Lalu yang S-nya ini, kalian bisa masukin DNS Google.
8.8.8.8. Alternate-nya kalau misalkan yang 88 nggak bisa, kalian bisa masukin 8.8.4.4. Nah, ini adalah konfigurasi untuk IP address-nya, bisa diikuti atau bisa di-pause terlebih dahulu. Yes. Bisa kalian pause. Saya akan tunggu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. Kita oke. Maka sudah tersimpan di sini. Seperti yang kita konfigurasi tadi. Di oke dan maka sudah tersimpan. Oke, langkah selanjutnya kita membuka Winbox, guys. Apa itu Winbox? Pasti kalian tahu Winbox adalah software untuk konfigurasi sebuah mikrotik ini. Di sini akan muncul UI-nya buat login ke user admin, password. Kalau bawaannya dia tuh nggak ada passwordnya dan loginnya admin. Nah, ini awalnya bakal di manage, kalian harus ke Netbox dulu, di refresh. Nah, kalau sudah muncul ini router kalian mikrotik masih bawaan, kalian bisa ke MAC address, kalian tekan MAC addressnya dan di connect. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah konfigurasi, saya akan reset konfigurasi terlebih dahulu biar lebih fresh. Kita nunggu selama beberapa detik sampai 1 menit. Kita coba tes apakah sudah terkoneksi. Nah, jikalau port LAN-nya sudah kedap-kedip, tandanya dia sudah mau connect. Ini seharusnya dia sudah connect. Sudah muncul, sudah nyala kembali ini. Nah, seharusnya begini, dia tuh sudah terkoneksi dengan inbox-nya. Kita tunggu. Dan tunggu sampai bisa muncul. Nah, karena sudah muncul, IP address-nya bakal kembali ke bawaan pabrik. Karena dia di reset configuration dan no default configuration. Jadi 0, 0, 0. Dan identitasnya mikrotik. Nama bawaannya mikrotik. Kalian tekan di bagian MAC address dan di connect. Passwordnya nggak ada karena memang bawaannya nggak ada. Di connect. Nah, ada tampilan Chinese password now, bisa dibiarkan saja. Ini juga biarkan saja. Ini adalah tampilan fresh dari mikrotik itu sendiri, dari Winbox. Pertama yang harus dilakukan adalah membuka tampilan wireless. Kalian bisa ke wireless, diklik, dan di bagian sini ada namanya name WLAN 1. Apa sih ini? Ini tuh wirelessnya untuk agar si mikrotiknya bisa nembak ke daerah sekitar. Jadi yang kita lakukan adalah menembakkan mikrotik ini ke wifi sekitar. Ibaratnya mikrotik ini tuh kayak akses point gitulah. Dia kayak numpang ke wifi gitu. Dia menjadi station dan numpang ke wifi terdekat. Diklik 2 kali aja. Bisa kalian klik. Lalu ini tampilan interface-nya. Ke bagian wireless, di scan. Lalu di start. Bisa diklik yang mana saja. Karena saya sedang di sekolah IDN Solo, saya bisa klik SSID-nya IDN Solo. Dan di connect. Maka dia akan searching for network. Dia bakal koneksi dan kalau misalkan sudah connected, tandanya sudah berhasil terkoneksi. Di oke, maka dia akan tampilan. Langkah selanjutnya adalah memberikan IP address ke router sendiri. Lalu kita ke IP yang ini ya, bukan yang IPv6. IP yang ini kita ke addresses, kita plus tambahkan IP seperti yang tadi di sini. Nah, ini kan
192, 168, 30, 1. Maka kita ikutin 192, 168, 30, 1/24. Interface-nya tergantung sama kita colok colok kabelannya ke interface mana. Karena kita coloknya ke angka 2. Kenapa 2? Karena yang pertama itu kan interface. Nah, ini interface. Ini baru Ether 1 2 3, ini LAN. Bisa buat di connect. Kalau ini tuh internet ya, maaf, internet. Makanya kita connect ke yang 2. Kenapa nggak ke 1? Karena 1 buat internet. Beda fungsinya, guys. Lanjut, di sini Ethernet 2 sesuai interface yang kita colok kabel tadi. Di oke, maka sudah tertambahkan address di sini. Karena sebelumnya dia sudah terkoneksi dengan internet, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mendapatkan DHCP client. Agar apa? Karena agar setiap client mempunyai IP address otomatis yang digenerasi oleh DHCP itu sendiri. Kita bisa plus interface-nya WLAN 1. Kenapa WLAN 1? Karena sumbernya dari wireless sini, dari nembak tadi. Di oke, maka dia akan bound. Tunggu sampai bound, maka akan muncul IP address baru. Nah, ini IP address dari DHCP tadi. Lalu yang harus dilakukan adalah, nah, kalian ke IP firewall. Sebenarnya kita sudah mempunyai internet dan laptop kita sudah terkoneksi menggunakan kabelan ke router ini. Akan tetapi belum bisa buat dipakai internetan. Kenapa? Karena kita masih pakai IP yang private, bukan IP yang publik. Jadi IP private tuh cuma bisa dipakai buat akses sekitar kita aja, buat laptop kita, komputer kita, HP kita. Tapi kalau kita mau berselancar ke internet, ke YouTube, ke Google, Wikipedia, kita harus menggunakan IP public sebagai tanda pengenal kita. Anggap saja kita di rumah itu pasti kita punya nama. Misalkan nama saya Fulan. Tapi kalau kita mau ke kantor, kita harus pakai identitas dari kantor itu sendiri. Itu ya perumpamaan IP public. Maka kita harus mengkonversi IP private ini ke IP public. Kalian buka IP firewall, tekan tombol plus untuk menambahkan. Nah, kalian ke tab general, change-nya SRC NAT. Lalu out interface-nya di WLAN 1. Kenapa WLAN 1? Karena out interface-nya di WLAN 1 tadi kan, buat ngubah IP yang dari WLAN ke IP public. Action-nya apa? Ada banyak action. Salah satunya kita butuhnya itu masquerade untuk mengubah IP private ke public agar bisa akses internet. Oke. Nah, jika sudah, kita buka setting, Ethernet settings. Seharusnya laptop kita sudah bisa berkomunikasi dengan internet. Akan tetapi karena sebelumnya router saya ini connect-nya ke WiFi sekolah saya IDN yang ada tampilan login mikrotiknya, maka di sini yang harus dilakukan adalah no internet access, action might be needed. Kita nggak punya akses internet, tapi kita harus connect dulu harus ke login page dulu nih. Kita bisa klik aja open browser and connect. Ini untuk login ke WiFi sekolah saya. Bisa login IDN Solo 1. Passwordnya 1. Maka dia akan terkoneksi dengan internet. Nah, dengan begitu router kita ini sudah mendapatkan akses ke internet. Laptop kita meskipun dengan WiFi yang mati, kita bisa terkoneksi dengan internet. Nih, contohnya seperti MSN. Sudah muncul kan login page-nya. Banyak berita-berita. Padahal WiFi kita mati, tapi kita terhubung dengan LAN. Coba kita buka YouTube. Nah, bisa. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Inilah cara agar kita bisa mengkoneksikan mikro kita dengan internet. Maaf jika banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mawar Hegalanuk. Saya pamit undur diri.